Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah CAT 1 ya. Hari ini, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat blok yang dapat dirubah-rubah ya, yaitu namanya dynamic block. Dynamic block ini fungsinya untuk supaya kita mempermudah kita dalam proses penggambaran. Seperti contohnya kita menggambar pintu ya. Jadi kalau kita nanti menggambar pintu, kita tidak harus menggambar manual satu persatu, tapi kita bisa memasukkan misalkan pintu dengan dengan lebar pintunya atau lebar daunnya adalah 80, 90, 70 dan sebagainya. Nah, itu tinggal diklik lalu dipilih. Atau bisa juga misalkan kita membuat dinding ya, tidak harus membuat garis kemudian lalu di-copy dengan jarak tertentu lalu kemudian diarsir. Nah, itu terlalu lama. Nah, ini adalah cara membuat dynamic block. Kita akan belajar bagaimana membuat dynamic block yaitu dinding ya. Yang pertama yang dilakukan adalah kita buat kotak ya. Kotak, klik rectangle. Kemudian kita tulis ya ukurannya dalam senti ya, 100 dikali. Nah, kita lihat diperhatikan di bawah 100 dikali 15. Karena kita pakai temboknya adalah 15 cm. Oke. Kita lihat di sini, lalu kemudian kita offset. Offset ya, bisa menggunakan huruf O, offset, enter. Lalu masukkan 2,5 cm untuk kaciannya, 2,5 cm. Nah, seperti ini. Lalu kita klik, kita geser. Ya, ini kita geser. Lalu jangan lupa ini diarsir ya, heads. Nah, kemudian kita pilih ya, kita pilih itu adalah sini, ANSI 32. Nah, ANSI 32. Nah, sebelum memilih ini, jangan lupa asosiatifnya dicentang ya, asosiatifnya dicentang. Kenapa ini perlu dicentang? Nah, nanti kita lihat ya. Kalau tidak dicentang bagaimana, kalau dicentang bagaimana. Oke, kemudian lalu kita hatch. Kita preview arsirnya, kalau kurang rapat maka di skalanya diperkecil 0,8 bisa. Oke, lalu oke ya, asosiatifnya dicentang. Nah, setelah jadi ya, lalu kemudian kita akan membuat si objek ini menjadi blok. Tekan huruf B, enter. Lalu kita pilih pitch point. Pitch point itu titik awal. Nah, ini klik, lalu masukkan namanya. Kita setting misalkan dinding ya. Dinding 1 lah ya, kita masukkan dinding 1. Oke, lalu kemudian kita select, enter. Nah, ini sudah menjadi blok. Coba kita klik. Nah, tandanya blok adalah dia menyatu ya. Lalu kemudian kita akan mengedit supaya ini bisa ditarik ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi nanti kalian mudah untuk membuat dindingnya. Double klik, kita pilih dinding 1. Lalu kemudian di sini akan muncul seperti ini di jendelanya ya. Jendela tampilan maksud saya, bukan jendela ini ya, jendela tampilan daripada layar. Nah, kemudian di sini klik parameter ya. Ini udah tab parameter udah aktif. Lalu kemudian klik linear, lalu kemudian tentukan di sini klik di tengah. Nah, lalu di sini. Nah, di sini ada distance ya. Nah, kita bisa ganti ini misalkan panjang gitu ya. Klik kanan, properties. Tapi nggak mesti sih, nggak mesti harus diganti, boleh nanti di sini bisa diganti misalkan panjang. Boleh juga tidak ya, terserah itu bebas. Kita anggap aja ini mempermudah aja, atau kita balikan lagi lah ya di send ya. Kita balikan lagi, tadi pakainya Ctrl Z untuk mengulang kejadian sebelumnya atau undo ya. Nah, lalu kemudian setelah kita masukkan parameternya linear, lalu kita masukkan actionnya. Action tuh dia melakukan apa gitu tuh. Nah, ini pilih stretch. Stretch itu artinya melebarkan ya. Nah, lalu pilih parameternya, distance, klik. Nah, lalu membentuk ini, kemudian titik poinnya mana ini? Titik poinnya ini, klik di sini sekali, lalu dari sini klik lagi sampai ke sini. Nah, ya sudah diklik bentuknya bitik-bitik begini, lalu seleksi objek yang mau dibuat. Satu, ini nanti panjangnya geser sini. Nah, tinggal satu lagi, stretch lagi,
pilih lagi distance, pilih lagi si ini, lalu kemudian titik awalnya di sini, lalu kemudian klik kanan di sini, nah tahan, lalu di blok semua. Nah, lalu kita close, kita save. Kita lihat ya. Nah, mudah kan? Kita membuat dinding ya. Nah, ini membuat dinding. Lalu kita akan bahas mengenai apabila ada kegagalan dalam proses si dinding ini, si hatch ini tidak bisa diikuti. Contohnya begini. Oke, saya coba ya. Saya coba lagi. Ini 15 tadi ya. 100 dikali 15. Oke. Nah, kemudian di offset ya. 2,5. Lalu kemudian saya geser ini. Saya geser ini. Lalu hatch. Nah, pada saat hatch, asosiasi ini tidak dicentang. Nah, ketika tidak dicentang, apa yang terjadi? Nanti kita lihat. Ya, sama ya, preview hasilnya sama, oke ya, asosiasi tidak dicentang. Lalu kita buat ini menjadi blok. Ini pitch point-nya di sini, lalu kemudian kita masukkan dinding 2 ya, dinding 2 oke. Lalu kita select enter ya, sudah jadi grup, lalu double klik dinding 2 oke ya. Lalu kemudian kita bikin parameter. Nah, parameternya linear tadi ya. Atas, nah boleh ke atas, boleh ke bawah, terserah bebas ya. Kemudian action, stretch, pilih distance, lalu kemudian habis itu pilih titik poinnya di sini, lalu kemudian diseleksi kepalanya yang mana, lalu kemudian diseleksi semua. Bentar, berikut juga stretch lagi, pilih distance, pilih titik awal, lalu di kepalanya yang mana dipilih, lalu kemudian pilih bagian yang akan ditarik. Oke, lalu close. Nah, kita lihat bedanya. Kalau yang tadi itu asosiasi, kalau ini enggak. Nah, perhatikan tuh. Nanti kalau kalian misalkan besok-besok kalau lupa ya, tiba-tiba lupa, nah lupa tuh pernah mengalami hal seperti ini. Nah, ya itu tadi bahwa kalian tidak mengasosiat si heads-nya sehingga dia tidak ikut terbawa gitu ya. Jadi tidak. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah lama tidak mencoba dynamic block, lalu kemudian kalian mencoba dynamic block, nah ada kendala seperti ini, diingat bahwa asosiatnya tidak dicentang. Baik. Nah, itu dia kira-kira cara membuat membuat dynamic block pada dinding ya. Kira-kira seperti itu. Baik, nanti kita akan belajar lagi bagaimana membuat dynamic block pada kolom ya maupun pada pintu. Ya, sampai ketemu pada sesi berikutnya.